Webcamnya mati Bu kalau pakai komputer. Masa sih? Kok bisa? Siapa yang matiin? Kalau pakai Siapa komputer yang biasanya dari matiin nih? mohon izin Bu, suaranya belum terdengar. Oh iya, halo, sudah? Suaranya udah terdengar? Udah. Ini laki-lakinya kamu sendiri ya? Adim, Bu, laki-lakinya cuma kamu sendiri? Di kimia memang dari dulu jarang laki-lakinya ya. Laki-lakinya kok cuma 18. Berapa pesertanya tadi, Gur? Anggur kita, ketua komitinya siapa ini? Sika. Sika mana Sika? Ya, berapa orang kita Sika? 18. Berarti kurang. Oh ya, satu ya. Jadi udah masuk semua ini ya. Oke, selamat sore semuanya. Untuk mata kuliah diagnosis kesulitan belajar, ini materi dari Ibu Aktri sudah selesai ya, sudah UTS ya. Maka saya melanjutkan. Nah, setelah saya baca dari laporan Ibu Aktri, kalian sudah mempelajari tentang kesulitan, terus diagnosis kesulitan, kemudian terakhir kemarin mendiagnosis kesulitan dan cara memperbaikinya ya, tapi dari artikel seperti itu ya. Tugasnya berkelompok atau bagaimana kemarin dengan Bu Aktri? Berkelompok, Bu. Berkelompok atau masing-masing? Berkelompok atau masing-masing? Berkelompok ya? Berkelompok, oke. Masih, jadi untuk minggu depan, oke, sama ya modelnya. Ini ada berapa kelompok sih, Kak? 5 kelompok ya, tetap. Oke, 5 kelompok. Mulai minggu depan, nanti ada tugas individu saja ya untuk pertemuan sore ini. Akan ada tugas individu atau tugas individunya langsung kita, saya beri pertanyaan langsung dijawab di WA group atau bagaimana maunya? Biasanya sih saya membuat satu aplikasi lagi ya, Edmodo seperti itu biar nggak penuh WA kalian. Nanti saya minta Mbak Sri Undari untuk membuatkan aplikasi Edmodo. Jadi kita di Edmodo ya. Mungkin besok saya akan share tugas yang dikerjakan individu dan dijawab individu seperti itu ya untuk mengisi perkuliahan sore hari ini. Karena dari kemarin sudah malam ya Sika, baru saya tahu kalau hari ini ada kuliah. Ibu Aktri memang sudah WA, tapi saya tunggu-tunggu nggak ada mahasiswa yang menghubungi ya. Berarti nggak ada nih. Saya pikir nggak hari Senin. Nah, ketika Senin saya belum menyiapkan materi apa yang akan saya berikan. Sebetulnya Ibu Aktri sudah menyampaikan terakhir itu kelompok atau individu ini diminta untuk
menyampaikan langkah-langkah diagnosa kesulitan belajar, contoh penanganan diagnosa kesulitannya, tapi berdasarkan artikel seperti itu ya. Jadi kalian membaca artikel, kemudian dari artikel itu langkah-langkah diagnosis kesulitannya seperti apa, dan contoh penanganannya seperti apa, seperti itu ya. Yang terakhir ya. Nah, saya nanti lebih ke materinya. Jadi nanti setiap kelompok itu membaca skripsi, nanti skripsinya disampaikan sama ya, contohnya dengan yang langkah-langkah diagnosa yang kalian sampaikan, modelnya seperti itu, makalahnya atau tulisannya, kemudian dari skripsi itu, karena banyak sekali ya, skripsi tentang kesulitan banyak sekali. Silahkan dibaca. Di mana perpustakaannya ya? Masih buka nggak perpustakaannya itu? Kalian di mana posisinya? Masih di Palangkaraya atau di rumah masing-masing? Oh iya ya, karena PLP 1 juga kelas ini ya. Kelas ini berarti sudah di Palangka semua. Jadi silahkan minta informasi ke Ibu Ria dan Ibu Resa untuk minjam skripsi seperti itu ya. Skripsinya pada disimpan di mana? Itu ya. Memang saya sih punya di rumah ya, tapi kan gimana ya? Karena yang di rumah, yang punya Pak Suwandi kan sebagian memang tentang kesulitan. Atau ya saya usahakan ya, Sika ingatkan saya, nanti saya bawa skripsinya itu ambil di ULT di fakultas. Nah, masing-masing nanti memilih saja siapa, kelompok apa, milih siapa. Saya coba bawa tentang kesulitan, nanti ada beberapa. Jadi dari skripsi itu kesulitan apa saja, nanti diidentifikasi, di situ pasti materinya berbeda-beda. Nah, terserah kelompok berapa, kemudian baru menyusun langkah-langkah diagnosa kesulitannya dan contoh penanganannya. Seperti itu ya. Jadi yang akan ditampilkan minggu depan itu dari masing-masing kelompok itu tentang mereview skripsi tentang kesulitan siswa memahami bla bla bla. Kemudian langkah kalian yang mengidentifikasi langkah-langkah diagnosis kesulitannya seperti apa sesuai dengan teori yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian contoh penanganan diagnosanya seperti apa? Apakah misalnya untuk kesulitan tentang kesetimbangan kimia begitu ya, penanganannya harus dilakukan praktikum, misalnya karena harus hadap data baru siswa dapat menguasai konsep kesetimbangan dengan baik. Tentunya nanti didukung dengan teori-teori yang ada di buku-buku atau kalian silahkanlah merujuk kemana saja ya. Jadi karena sekarang sudah terbuka, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jadi silahkan langkah-langkahnya seperti apa, pada kesulitan apa, seperti itu ya. Saya coba besok atau besoknya, pokoknya ingatkan aja sih Kak, kalau memang nanti malam saya ingat, saya sisihkan tentang skripsi, tentang kesulitan siswa, gitu ya. Kesulitan siswa apa, nanti silahkan berbagi kelompok. Minggu ini juga menyampaikan ke saya kelompok apa,
siapa dan mana yang akan presentasi duluan, seperti itu. Kemudian untuk Sika, saya nanti minta berita acara ya. Saya dibuatkan berita acara seperti yang punya Ibu Aktri kemarin. Tapi nanti kita yang pertama nanti ini lewat WA aja ya diskusinya ya. Karena saya belum siapkan materinya, nanti akan saya share kesulitan kalian, kesulitan siswa tentang apa begitu ya, atau kalau saya sih lebih senang seperti ini. Kesulitannya apa pada siswa ditabelkan begitu ya. Kesulitannya apa, langkah mendiagnosisnya seperti apa, kemudian kira-kira diberi pembelajaran dengan model apa, metode apa. Kan sudah diberikan ya cara-cara untuk memperbaiki kesulitan siswa, sudah di remedial kan, macam-macam remedial apa saja? Ada yang masih ingat? Penanganan remedial tuh? Sudah? Mosok belum, Gisela? Bener lah. Saya sudah baca di ininya ada macam-macam penanganan. Atau remedial, apa bedanya remedial dengan pengayaan? Ada nggak bedanya? Remedial dengan pengayaan. Kavita Baru Tarigan, apa bedanya? Kalau menurut saya, Bu, remedial itu lebih ke pembelajaran ulangnya begitu. Tapi kalau penggayaan itu, terbalik ya. Penggayaan itu seperti kalau misalnya siswa itu masih belum mengerti materi itu, Bu, itu diulang lagi mana materi yang belum dipahami begitu, Bu. Kalau remedial itu setahu saya, Bu, lebih ke Ya, lebih ke remedial dan pengayaan. Ini di awal loh, kayaknya sudah saya baca di laporannya Ibu Aktri sudah ada nih. Ayo, yang lain mencari, boleh. Remedial itu apa? Pengayaan apa? Karena akan diberi pengajaran apa, itu setelah didiagnosis kesulitannya, baru mau diapakan ini siswanya? Mau diberi pembelajaran remedika atau akan diberi pengayaan? Apa perbedaannya? Anjeli? Kalau menurut saya, Bu, ya, kalau remedial itu untuk nilai orang yang nggak sampai KKM. Kalau pengayaan tuh yang nilainya udah tinggi, Bu. Siswa ya, bukan jangan orang gitu. Untuk ya, kalau yang remedial itu menurut Anjeli tadi untuk siswa yang mengalami kesulitan. Oh, yang tidak tuntas. Ya, siswa yang tidak tuntas. Terus kalau pengayaan untuk siswa yang tuntas. Siswa yang tuntas. Kira-kira seperti apa ya ini ya? Debbie, Reskita, Febrianti. Halo Debbie. Ya, Bu. Ya. Apa ini ya? Yang kan setelah didiagnosis kesulitannya nih. Satu kelas itu setelah diberi tes gitu ya. Topik apa misalnya? Yuk kita tentukan ya. Topiknya apa? Topiknya apa misalnya?
Kelarutan, Ya. Kelarutan yang mananya? pada penentuan KSP-nya, Bu. Oke, menentukan KSP. Ya, misalnya menentukan KSP ya. Kita siapa gurunya misalnya? Ini Wulandari ada dua ya, Siti Wulandari sama Wulandari. Dari sama. Akunnya dua. Beda, Bu. Oh beda ya. Bu, kalau saya Wulandari saja, Bu. Oh Wulandari. Siti Wulandari mana ini nggak kelihatan? Siti Wulandari Puji Rahayu, namanya panjang banget. Siti Wulandari hilang. Kok hilang dia kemana nih? Oh itu dia. Siti Wulandari Puji Rahayu Sugiarto, ya ampun panjangnya. Gurunya Siti Wulandari ya, Ibu Siti, memberikan tes tentang KSP, gitu ya. Nah, dari 20 siswa, ya, dari 20 siswa itu 15 siswa itu di bawah KKM. Apa sih KKM? Anggur. KKM apa Anggur? KKM Kriteria. apa? Suaranya Anggur. Kamu matiin ponnya, pon. Kriteria ketuntasan minimal, Bu. Minimal apa minimum? Minimum. Arla Maretalia. Arla, aduh Pak Angel tuh ya namanya ini ya. Arla Maretalia. Iya, Bu. Ketuntasan maksimum minimum apa ketuntasan apa tadi Nggur? Kriteria ketuntasan Kriteria ketuntasan minimal. minimal apa minimum? Leli, halo. Leli Anggreni baru sembiring. Sudah di Palangka belum nih, Leli? Masih di kampung kah? Nah ini kok nggak kelihatan ininya. Sudah di sini kah? Leli? Waduh. Ayu Kristen Putri. Iya, Bu. Lari-lari dia. Di mana ini dia? Iya, Bu. KKM apa KKM? Halo. Menyimak enggak? Kriteria ketuntasan minimal, Bu. Minimal. Debbie tadi udah ya Debbie ya. Debbie Reskita. Gimana? Sepakatkah Debbie? Minimal, Bu. Sepakat. Winda Dwika Sinta. Sepakat, Bu. Sepakat. Pak Admin Al-Ardi. Kasihan laki-lakinya ini. Seuting. Sepakat, Bu. Sepakat. Minimal atau minimum ya. Biasanya ada dua kategori gitu. Ya, 15 orang tidak mencapai KKM. 5 orang mencapai KKM. Tadi gurunya siapa ini? Gurunya siapa tadi? Siti ya? Siti, Bu. Mana ini? Siti hilang. Oh masih. Siti Wulandari. Ya. Jadi 5 orang, padahal kalau dulu masuk sekolah itu kan jamnya 45 menit ya. Ya, 1 JP, 1 jam pelajaran. Yuk, karena kalian sudah PLP 1, ini sudah mulai ke sekolah, harus tahu JP, jam pelajaran ya. 1 JP di SMA itu alokasi waktunya
45 menit. Semoga sama ya saat daring dengan luring ya. 45 menit. Ya. Jadi tesnya tadi cuman 30 menit misalnya ya tesnya. Waktunya 2 kali 45 menit. Alokasi waktunya ini tentang KSP. Nah, siswanya diberi tes 15 menit tadi di bawah KKM dari 20 siswa, yang 5 di atas KKM. Ya, yang 5 di atas KKM. Yang mana yang diberi pengayaan, yang mana yang akan diberi remedial. Yang akan diberi remedial yang di bawah rata-rata, Bu, yang 15 orang. Oke. Sepakat yang diberi remedial yang 15 orang? Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Ayu Kristen Putri? Iya, Bu. Sepakat? Sepakat, Bu. Angel Manik? Angel? Nih jangan-jangan belum bangun nih Angel nih. Angel? Oh, bangun dia sudah. Angel, sepakat? Yang diremedi yang berapa orang tadi, Angel? Yang remedi ada 15 orang. 15 orang. Kenapa diremedi yang 15 orang? Karena kesulitan belajar, Bu. KKM-nya nilainya di bawah KKM. Baik. Paslap, Cynthia Sigumondrong? Ya, Bu. Paslap, ya. Yang pengayaan itu siswanya mengalami kesulitan tidak? Enggak, Bu. Kan nilainya di atas KKM. Iya, terus diapain ya? Yang dia setelah didiagnosis kesulitannya kan, dia nggak mengalami kesulitan. Tapi Dilakukan pengayaan. pengayaannya seperti apa? Menurutmu? Yang lain juga boleh mengajukan ide atau menyampaikan menyampaikan informasinya, menyampaikan pendapatnya. Izin, Bu. Ya, yuk Kalau menurut saya, Bu, kalau yang 5 orang tadi melakukan pegawaian itu lebih ke memperdalam, Bu, ke memperdalam materi yang mungkin belum sepenuhnya materi tersebut itu dipahami begitu, Bu. Jadi dilakukan penggayaan supaya lebih paham lagi gitu, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan? Betul, tadi disampaikan Kak Vita ya. Jadi yang di atas KKM tadi lebih diberi, kira-kira diberi apa ya? Tugas atau diberi latihan-latihan soal lagi? Seperti itu kah, Wulandari? Iya, Bu. Seperti itu ya. Jadi, oke, berarti kalian sudah paham ya. Leli Anggreni, Leli. Halo Leli. Ya, Bu. Ya, menyimak ya. Jadi, pada pembelajaran, sekarang memang waktunya, tapi sudah mau PLP 1 ya. Kemarin 4 semester kan hampir kayak putus ya, untuk kegiatan di SMA itu seperti apa. Nah, sekarang kalian datang ke sekolah untuk melihat seperti apa kejadian di sekolah. Tadi Anggur dan Anggita ya? Anggur dan Anggita konsultasi sudah dengan saya tentang PLP 1. Jadi kalian memang sebatas observasi dulu. Kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di sekolah, walaupun
Dulu sudah mengalami, tapi dulu nggak terlalu mencermati. Nah, sekarang diawali dengan PLP 1, dengan lihat peraturan-peraturannya, dengan melihat pelaksanaan yang kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah, aturan-aturannya, dan segala macam. Nanti terus ini persiapan kalian, ini semester 4 ya, sebentar lagi nanti semester 5, kalian sudah mulai menyiapkan diri untuk mengikuti mata kuliah micro teaching kalau tidak salah. Baru semester 6 kalian ke sekolah untuk melaksanakan PLP 2 mengajar. Nah, ini persiapan beberapa persiapannya, strategi pembelajaran yang akan kalian berikan saat siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Tadi gurunya Siti memberikan soal tentang KSP. Soalnya dari Wulandari ya, atau dari siapa tadi? Oke. Jadi setelah diberi tes, ternyata 15 orang siswa di bawah KKM. Nah, yang di bawah KKM ini apakah kesulitannya sama? Menurut kalian bagaimana? Silakan ajukan pendapatnya. Kalau misalnya ada 5 soal, apakah semua kesalahannya sama? Kesulitannya sama? Ayo, silakan. Ajukan pendapatnya. Siapa yang belum saya sapa ya? Fona Simarmata. Ini kok banyak yang dari Sumatera Utara ini ya. Dari SMA mana aja? Kavita ini saudaranya Ibu Ginting ya? Iya, Bu. Sekarang udah di Palangkaraya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ini dari Karo ya. Nanti diinfokan ke adik kelasnya suruh masuk kimia ya. Karena kurang banyak di kimia. Terus nanti saya share ya, Kavita. Saya share untuk profil program studi kimia ya, khususnya yang di kimia. Bilang aja walaupun dosennya galak-galak kayak saya, bilang aja baik-baik gitu dosennya ya. Terus si Gumonrong dari mana? SMA mana si Gumonrong? Saya dari SMA Evarina, Bu. Apa itu SMA mana itu? Yang di Siantar, Bu. Oh di Siantar. Ya nggak apa-apa. Iya. Share lah ke gurunya lah, aja adik-adik kelasnya ya. Iya, Bu. Debbie Febrianti Silitonga dari SMA mana? SMA Negeri 1 Dolok Sanggul, Bu. Sumatera Utara. Ya, aku juga udah sampai Dolok Sanggul. Sudah sampai ke Lai Parera malah saya ya. Ajak ya, suruh ajak adik kelasnya. Nanti saya share di grup inilah profil kimia, prodi kimia. Karena kita kekurangan biar banyak. Kalian hanya 18 orang kan, yang di atasnya banyak. Kita kok kalah sama biologi atau matematika ya, mereka banyak-banyak ya. Padahal di prodi kimia selesainya cepat juga. Cepat kan? Ya, jadi aja. Terus siapa lagi tuh yang dari Sumatera Utara? Angel Manik dari mana Angel Manik? Dari Sumatera Utara, Bu. Ya, di mana? Dari SMA Negeri 1 Sebamban. Sebamban berarti di daerah tebing tinggi gitu ya? Iya, Bu. Ya, nanti diinfokan ya ke adik kelasnya. Di sini aman, UKT-nya murah. Murah kan? Hah? Anggita berapa Anggita? Suaranya Anggita. Mute ya, mungkin di unmute ya. UKT-mu berapa Anggita? Suaranya nggak ada ya, Gur. Suara Anggita nggak ada. Kenapa? Kan murah kan? Rasanya kemarin rata-rata paling tinggi 2,5 juta ya. Betul?
rasanya saya yang di kimia saya rata-ratakan karena yang di prodi kimia UKT-nya saya yang mau untuk yang di FKIP saya yang mau verifikasi, jadi saya lihat ya. Yang 500.000 banyak kan? Oh, 3 juta kita ya. Kita kok mahal banget. Ini karena orang tuanya ini PNS, dua-duanya PNS, atau pengusaha, atau saudaranya Doni Salmanan ini jangan-jangan ya, Anggita. Atau saudaranya itu siapa? Saya juga 3 juta, Bu. Berapa, Leli? 3 juta lebih, Bu. Dulu di kelompok 5, tapi ikut penurunan 3 juta sekian, Bu. Ya sudah murah lah. Cucuku 1 bulan 1 juta. Berarti 6 juta itu TK. Ya, tapi relatif murah ya. Rata-rata di 2,5 juta sih. Kalau Anggita sama Leli itu di 3 juta, berarti ada rumusnya. Kalau orang tuanya pengusaha atau listriknya berapa, gitu ada rumusnya semua, nggak bisa di ini. Tapi banyak kan yang dapat bidik misi? Banyak ya di kelas ini yang dapat bidik misi. Atau nanti ini sudah boleh mengajukan beasiswa, nanti Pak Suwandi sampaikan ke Pak Suwandi kalau IP-nya lebih 3, supaya bisa dibantu dapat beasiswa ya. Jadi IP-nya harus 3 minimal. Ya, banyak beasiswa yang lainnya. Ada PPA, ada KSE, ya, ada Kalteng Berkah. Tapi kalau Kalteng Berkah diperuntukkan untuk putra-putri Kalteng. Jadi yang nggak putra-putri Kalteng, ambil yang beasiswa yang lainnya. Ya, rajin-rajin saja mengikuti perkembangan beasiswa. Biasanya di grup disampaikan. Oke, tadi sampai mana tadi? Gurunya tadi Bu Siti. Pusing Bu Siti sudah ini, muridnya banyak yang di bawah KKM. Nah, nanti kesulitannya tadi sama atau tidak pertanyaannya? Samakah? Kesulitan semua siswa yang 15 itu kira-kira sama, Sika? Benar? Ya, kemungkinan ya, kita kan cuma memprediksi ini. Kemungkinan berbeda. Jadi nanti cara memberikan penanganannya tentu saja tidak sama, berbeda juga sesuai dengan diagnosis kesulitan yang sudah kalian telusuri. Oke, jadi itu mungkin pengantar dari saya. Tolong Sika buatkan berita acaranya, kamu rekam kan? Silakan hadap kamera semua untuk diabadikan oleh Sika. Sika tolong difoto untuk pertanggungjawaban saya ke Prodi untuk kegiatan perkuliahan. Sebentar aja, yang kameranya bermasalah, mungkin sinyalnya bermasalah. Sebentar saja. Leli, ya. Winda Dwi Kasinta, wajahnya tolong di-on-kan. Ya, sebentar diabadikan. Sika, silakan sebelum saya akhiri. Ya, sudahkah Sika? Ya, oke. Jadi nanti akan ada aplikasi Edmodo ya untuk mempermudah kalian supaya tidak penuh WA grupnya. Nanti atau paling lama besok akan saya sampaikan tugas pribadi, jadi langsung aja dijawab di situ. Selain ini tadi Sika ya, dibuat berita acaranya tolong ya. Kemudian saya minta tolong Anggur untuk membuat daftar peserta kuliah ini. Nanti isinya biasa saja, nomor, tabel, atau nanti saya beri contohnya ya, nama-namanya, nanti jadi tugas 1, tugas 2, seperti itu. Nanti saya berikan ke Anggur ya, saya sudah ada nomor Anggur. Oke, jadi
Silakan baca-baca tentang kesulitan-kesulitan siswa dalam memahami konsep kimia. Nanti UTS-nya mungkin akan berbeda-beda ya. Setiap orang kalau hanya 18, saya akan memberikan soal 18 juga untuk masing-masing orang. Intinya, jika ada kesulitan seperti ini, bagaimana cara menangani kesulitan ini supaya siswa dapat lebih baik memahami konsep dari yang sebelumnya. Nah, tadi kan sudah terbuka ya, dari 15 orang yang mengalami kesulitan, mungkin juga 15 cara menangani perbaikan yang dialami siswa, perbaikan kesulitan yang dialami siswa. Mungkin satunya diberi tugas, satu lagi mungkin diberi gambar, satu lagi mungkin diajak praktikum supaya paham betul apa itu KSP, seperti itu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi silahkan baca-baca tentang kesulitan siswa mempelajari konsep kimia. Tadi ingatkan Sika ya, saya untuk menyiapkan skripsi, nanti dari skripsi itu silahkan berbagi untuk kelompok 5 kelompok masing-masing, dan selanjutnya minggu depan akan mempresentasikan berdasarkan skripsi tersebut. Mungkin kalau bisa cari lebih dari yang saya siapkan, misalnya yang modelnya seperti itu ada lagi di tempat di perpustakaan atau di prodi boleh, tapi yang saya bawa satu-satu saja ya untuk perwakilan itu, tetap masih di langkah-langkah mendiagnosis kesulitan belajar dan contoh penanganan kesulitan belajar. Sebetulnya saya juga mengharapkan di akhir perkuliahan itu kalian merancang pembelajarannya. Kalau setelah didiagnosis kesulitannya A, penanganannya dengan model seperti ini, langkah-langkahnya dituliskan, gitu ya. Misalnya dengan metode tugas, tugasnya diberikan tugasnya seperti ini, sampai siswa paham sekali tentang topik itu. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Cukup jelas? Cukup jelas? Ya, Sika? Formatnya nanti saya kirim ya. Yang paling pertemuan keberapa kita ini? Ke-9. Ke-9 ya, kalau atau ke-8? Pertemuan keberapa sih, Kak? Dari Ibu Aptri kemarin, ini pertemuan ke-8 apa ke-9 ya? Pertemuan. Oke, isinya begini, Sika. Berita acara perkuliahan, mata kuliah, diagnostik kesulitan belajar dan pengajaran kimia. Tanggal berapa? Pertemuan keberapa? Nanti lihat lagi ya. Pertemuan tanggal berapa? Pertemuan keberapa? Terus tadi mungkin yang apa ya, dari ulasan umum dari saya tentang langkah-langkah tadi. Kemudian penanya pertama tadi Kavita menjawab pertanyaan saya tentang perbedaan remedial dan pengayaan. Kemudian Anjeli juga menjawab remedial itu apa, pengayaan apa. Terus siapa lagi tadi saya lupa. Nah, seperti itu ya. Intinya tadi sampai saya mengilustrasikan jika ada pembelajaran dengan gurunya siapa, dengan siswanya
berapa, diberi materi, diberi tes apa, berapa orang gitu ya. Ceritakan Sika ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita sore hari ini. Nanti saya akan bagi di grup untuk akun Edmodo yang akan saya buat. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Selamat sore dan tetap ikuti aktivitas di Edmodo atau di WA Group ya. Jadi fleksibel saja, kita jika ada sesuatu yang didiskusikan, silahkan didiskusikan di WA yang sudah WA Group atau Edmodo yang nanti akan dibuat. Baik, sampai di sini dulu pertemuan sore hari ini.